tentang ketetapan keselamatan dari Allah. Bahwa Allah menghendaki manusia diselamatkan. Bukan Allah menyesatkan manusia yang hendak ia menyesatkan. Silakan dijawab, apakah ada ayat pembanding tentang ayat An-Nahl ayat 93 ini? Allah kami tidak menginginkan manusia, apalagi berbicara tentang nafsu, keinginan dosa, membunuh. Itu ketetapan dari manusia tentang itu. Dosa yang ketetapan berasal dari manusia. Sesuai Yakobus pasal 3. Masalah iri hati. Semua berasal dari manusia. Berasal dari dunia. Berasal dari keinginan daging. Tetapi tidak pernah berasal dalam Kejadian pasal 1 mengatakan pada mulanya Allah menetapkan dosa. Allah kami tidak seperti itu. Tetapi ketika Adam dan Hawa Allah memberikan sebuah ketetapan keselamatan, janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Itu ketetapan dari Allah tentang ketetapan keselamatan, melepaskan manusia dari kutuk dan dosa. Kenapa di dalam An-Nahl ayat 93 Allahmu menyesatkan? Mungkin karena ketidaktahuan saya minta Anda menjelaskan dalam An-Nahl ayat 93. Kenapa Allahmu menyesatkan manusia yang hendak ia sesatkan? Tolong jawab ini. Siapa Allahmu? Siapa sesembahanmu? Siapa penciptamu? Kenapa di dalam ayat ini mengatakan Allah menghendaki ingin menyesatkan siapa yang hendak ia sesatkan? Siapa Allahmu sebenarnya? Kalau Allahmu adalah Raja, kalau Allahmu adalah Malikil Amlak, kenapa Allahmu menyesatkan manusia yang hendak ia ingin sesatkan? Itu pertanyaan saya. Oke lah, lupakan tentang eksistensi Allahmu dalam Al-Imran ayat 19. Lupakan itu. Saya tidak memaksakan jawaban itu. Saya tidak memaksakan. Tetapi tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa Allahmu membuat sebuah ketetapan menyesatkan siapa yang hendak ia sesatkan? Itu pertanyaan saya. Kalau Allah kami, ketetapan dia bukan menyesatkan manusia. Anda silakan bawa data-data di dalam Alkitab kami, silakan. Tetapi tolong jawab dulu ayat ini. Jangan diabaikan dong ayat ini. Silakan saya kembalikan. Oke, waktunya habis. Kita lihat ya, dari dalil di dalam Islam ya. Dan ironis sekali ya, tidak menjawab sama sekali dan tidak menyentuh atas apa yang saya tanyakan. Izin dulu teman-teman, sebentar boleh? Nah, ini kan sesi menjawab. Habis ini kita kan mau closing statement. Kira-kira closing statementnya butuh berapa menit sekaligus menjawab semua pertanyaan tadi gitu. 6 menit cukup? Bebas, saya ikuti yang penantang saja. Gimana Pak RK? Saya boleh closing pertanyaan saya. Silakan. Iya, jadi habis sesi ini kita closing statement sambil menarasikan pertanyaan yang tadi, mungkin 3 menit untuk pertanyaan tadi, menyanggah semua pertanyaan, terus 3 menitnya dipakai untuk closing statement, jadi 6 menit semuanya. Gimana kira-kira? Boleh atau ditambahkan? Boleh itu Bang. Boleh, ya. Abang yang moderator silakan saya kembalikan kepada abangnya. Ya. Oke, pada saudara saya Aki. Pihak penantang. Boleh. Aki yang moderator, Aki yang mengambil itu. Oke, siap. Berarti setelah Kang Fahrudin menjawab, nanti sesi 6 menit saya berikan kepada Pak RK ya, untuk menyanggah semua pertanyaan dan sesi closing statement. Boleh? Oke, silakan. Oke, silakan Kang Fahrud, waktunya untuk menjawab pertanyaan tadi. Posisi saya bertanya, menurut Yesus, lagi-lagi saya bertanya menurut Yesus, ketika orang Kristen melakukan pembunuhan kepada orang Kristen, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Saya kasih contoh sederhana saja. Santo Bartolomeus yang terjadi di Paris. Ternyata bengong. Oh nggak tahu. Oh ya udah. Bahkan kesana kesini jawabannya. Bahkan jika yang bersangkutan tahu bagaimana sejarah dari adanya di Eropa kala itu, berentah berapa puluh ribu, karena kejadian terkenal dengan Santo Bartolomeus sesama saudaranya saling melakukan pembunuhan yang terjadi. Padahal mereka sama-sama meyakini Yesus jalan kehidupan, Yesus Tuhan mereka pasti selamat. Ternyata tidak.
Sedangkan di dalam Islam, siapapun yang melakukan dari adanya pembunuhan, itu semuanya posisi masuk neraka. Termasuk yang membunuh. Iya, yang membunuh kalau dia punya niat ingin membunuh. Nih dalilnya ya, tak kasih tahu lagi. Ya. Lalu bagaimana dengan adanya posisi orang yang bunuh diri? Silakan ditampilkan surga datanya, ataukah Kang Faruk. neraka? Itu dalam Islam, di dalam surat An-Nisa ayat 29-30 jelas. Itu dilarang, nggak boleh itu. Masuk neraka itu. Itu yang terjadi. Nggak menjawab juga. Jadi mana yang benar? Silahkan teman-teman ya. Ini sendirilah. Nih. Jadi diskusi dewasa itu mengakui sebuah kebenaran yang ada. Oh ya, saya tahu datanya, ini datanya. Bukan posisi ke sana ke sini gitu kan. Itu yang membuat saya bingung gitu kan. Ya Allah ya Rabbi gitu kan. Nah, nih saya kasih data ya. Tolong di ini dulu. Nah, nih. Oke, waktunya saya pause. Silakan. Oke. Mana sih? Oh, udah ya. Oh, ternyata belum ya. Nah, nih ya. Iya. Nih. Bentar. Agak didekatkan sedikit lagi biar kita lihat semua. Dari Islam apa ya? Ya. Nih dari Islam ya. Jika dua musim berhadapan dengan kedua pedangnya, apa yang terjadi? Nih, maka keduanya sama masuk neraka. Maka ada yang bertanya, kalau yang membunuhnya sudah maklum, lantas apa dosa yang dibunuhnya? Yesus menjawab, ia juga berkehendak membunuh saudaranya. Ini jawaban dari adanya Islam. Tidak mencela-mencela ke sana ke sini. Ini tegas ya. Seperti itu. Jadi siapa yang membunuh dan dibunuh, itunya akan masuk neraka. Termasuk yang dibunuh. Iya, kalau dia punya niat ingin membunuh. Simple. Islam itu sederhana. Itu yang terjadi. Lalu selanjutnya, ya, tentang bunuh diri, apakah masuk surga atau neraka sudah saya sampaikan. Surat An-Nisa kedua ayat 29 sampai 30 sudah. Lalu bagaimana tentang masalah bayi pun, yang itu pun sudah saya sampaikan ya. Saya tadi memberikan adanya website dinas biar tahu mana bayi, mana balita. Saya kasih tahu ternyata nggak paham. Dan itu pun sudah saya sampaikan datanya ya. Diangkat pena, salah satunya itu bayi. Oke, selanjutnya. Bagaimana tentang eksistensi Ibrahim? Maaf, posisi dari adanya Tuhan umat Islam itu. Tidak seperti berhala, berwujud gitu kan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Gitu kan, apalagi tingginya terbatas, lebarnya pun terbatas. Sorry, Tuhan kami tidak seperti itu. Makanya saya memberikan sebuah penganalogian. Ketika Tuhan harus seperti itu, tolong tunjukkan warna hitam bentuknya seperti apa. Saya sindir seperti itu biar apa? Oh, ternyata saya bisa melihat warna hitam di topi. Saya tidak bisa mendeskripsikan warna hitam seperti apa. Lalu dengan sekonyong-konyong menyebutkan, meminta eksistensi Allah itu seperti apa, wujudnya, dan lain sebagainya. Kita dengan segala keterbatasan yang ada, atas apa yang kita lihat pun kita nggak bisa mendeskripsikan. Apalagi dengan adanya yaitu akal yang terbatas dari adanya panca-indera yang terbatas. Artinya di sini posisinya fix bahwa Islam bukanlah seperti para penyembah berhala yang Tuhannya harus diproyeksikan terlihat. Enggak seperti itu. Dan bahkan memang Tuhan tidak bisa lihat, diraba bukan. Karena bukan apa? Karena seperti uang kertas, dilihat, diraba, diterawang. Apa seperti itu Tuhan? Stop. Tidak. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana tentang adanya posisi Tuhan yang tadi kamu singgung ya? Tuhan kami tidak menjadi pembunuh. Bla 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 bla. Ya Allah, ketawa saya Maya. Cek 2 Tesalonika 2 nomor 11. Itu apa gitu kan? Cek bagaimana di PL posisinya. Bayi pun dibunuh Amalek itu. Bagaimana itu Tuhan siapa itu? Oh, Tuhan saya kan sama dengan yang di PL. Itu adalah Trinitas. Oh, berarti sama-sama melakukan punya niat untuk melakukan pembunuhan. Bahwa posisinya itu adalah ternyata di dalam 2 Tesalonika pasal 2 nomor 11. Ternyata apa? Mendatangkan kesesatan. Mau dikatakan Tuhan Anda itu menyesatkan? Seperti itu? Cek itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah katanya. Di mana 2 Tesalonika pasal nomor 11 yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Jadi mereka itu percayakan dusta karena telah disesatkan oleh adanya Allah. Jelas ya teman-teman semuanya. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana dalam hal masalah Al-Quran? Ingat bahwa posisi di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-Balad ya,
Allah telah memberikan petunjuk dua jalan. Oke, waktunya habis. Oke. Silahkan. Oke, ini gini ya, saudara-saudara teman-teman semua. Ini kan sesi terakhir. Jadi saya berharap di sesi terakhir ini semua dirangkum. Misalnya contoh gini, Pak RK sudah menjawab tadi, tolong dilampirkan lagi, diucapkan lagi dalil-dalil yang memperkuat itu. Jadi dalilnya aja. Misalnya contoh Yohanes sekian, nanti bisa netizen teman-teman mencatat itu juga. Ini buat bahan edukasi seperti itu. Boleh ya kayak gitu ya. Contoh, jadi 3 menit, waktunya 6 menit, 3 menit untuk narasi membantah statement tadi, terus 3 menitnya untuk closing. Jadi di narasi 3 menit yang digunakan untuk membantah statement, tetapi ditampilkan dalil-dalil untuk memperkuat. Jadi teman-teman di bawah bisa melihat, oh ini ayatnya, ini ayatnya. Nah, begitu juga nanti Kang Faru, waktu Anda 6 menit juga, tolong nanti dilampirkan data-data ayat-ayatnya supaya dari teman-teman pihak Kristen juga bisa mencatat, oh yang ini tadi, misalnya contoh Anissa berapa, begitu juga Pak RK tadi. Ketika sudah, kalau saya sudah sebenarnya. Boleh kalau diulangi tidak, boleh. Untuk waktu sesi sekalian sesi closing. Boleh ya, teman-teman semua ya. Artinya biar diperjelas lagi dalil-dalil yang mana tadi gitu. Biar kita semua tahu gitu. Oke, waktunya ini sudah waktu terakhir ya. Sekalian 3 menit untuk menyangga dan menampilkan dalil-dalil kalau bisa diberitahu. 3 menitnya untuk sesi closing statement. Jadi waktunya saya berikan 6 menit. Boleh? Boleh. Terima kasih. Untuk itu kami persilakan kepada Pak RK untuk waktunya. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kita sudah mau closing, tapi beliau bawa lagi satu ayat lagi, tapi tidak apa-apa lah ya. Dalam 2 Tesalonika ya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ini tentang iblis, pendurhaka. Dan dengan rupa-rupa itu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada iblis. Bukan kepada, ayat di bawah, supaya dihukum orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kepada kesesatan ini kepada orang yang datang yang suka akan kejahatan. Akan tetapi harus mengucap syukur kepada Allah, bukan kepada orang yang percaya kepada Allah. Kesesatan dalam 2 Tesalonika itu kepada si pendurhaka itu, bukan kepada orang percaya. Ketetapan itu yang Allah berikan kepada orang yang jauh akan kasih karunia itu. Tidak usah di framing ayat ini. Kemudian karena Anda membawa satu ayat, saya pun membawa ayat baru karena Anda berhubungan dengan hadis ya. Dalam Sahih Muslim, saya bukakan Sahih Muslim 4936 mengatakan seperti apa nih. Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku tangan, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, sama sekali niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kalau kamu tidak berbuat dosa, Allah akan memusnahkan kalian. Fair-fairan dong, ya? Karena kamu bawa 2 Tesalonika, saya bawa di dalam hadis Sahih Muslim. Izin Pak RK. Ya, maaf. Saya silakan. Karena beliau tadi bawa satu ayat lagi. Gak apa-apa, bagus. Saya suka itu. Coba disebutkan lagi hadisnya biar kami catat juga gitu. Ini sebagai pembelajaran. Terima kasih. Dalam Sahih Muslim 4936. 4936. Ya? Oke, silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Dalam 2 Tesalonika sudah saya baca. Ini saya udah rangkum semua pertanyaan dan pembicaraan saya. Kamu mengatakan, saya bertanya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ini ke bawah ini, masih banyak nih tentang ketetapan Allah. Tetapi kenapa Allah menciptakan jin dalam surat Al-An'am, tetapi Allah pula dalam Al-A'raf menetapkan jin itu masuk neraka? Salah siapa itu? Salah Allah atau salah jin? Untuk apa jin diciptakan? Untuk masuk neraka. Ini tabel kedua, ya. Di dalam tabel kedua, ya, dalam Ibrahim 4 pun saya belum menyebutkan. Saya menyebutkan dalam An-Nahl ayat 93. Kenapa Allah menyesatkan manusia? Sesuai yang dikehendaki Allah. Ini belum tabel ketiga dalam penyesatan dari manusia. Penyesatan berasal dari manusia. Luqman ayat 31. Saya belum sebutkan. Sahih Muslim 5037. Saya belum sebutkan satu persatu. Tetapi ketika kamu berkata bahwa Allah kami menyesatkan, maaf sekali, Allah kami tidak membuat sebuah ketetapan untuk menyesatkan manusia. Anda bawa 2 Tesalonika, ketetapan itu untuk manusia. Karena memang saya sudah mencatat, saya buka dalilnya, dalam Yakobus 3, pasal 3 ayat 14 sampai 15. Jikalau kamu menaruh
kedurhakaan, nafsu dunia semua berasal dari setan, bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari Allah. Ya, durhaka semuanya ini timbul musiat ini berbicara tentang harma, tentang ilmu, tentang dosa. Dosa ini, ketetapan ini berasal dari manusia, berasal dari Allah. Manusia yang menetapkan dosanya sendiri. Yakobus 1 ayat 17 ini tentang free will. Setiap orang baik anugerah ini memperoleh anugerah yang sempurna dari Allah. Datangnya diturunkan dari Bapa segala terang. Allah sudah memberikan anugerah itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Allah adalah terang. Allah memberikan anugerah itu berdasarkan ketetapan dari Allah. Anugerah berasal dari Allah. Allah tidak menetapkan dosa. 3 menit lagi waktunya untuk closing statement. Pak RK silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk closing statementnya. Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Kristen, teman-teman Muslim. Ini cuma dialog, ini cuma diskusi. Dan setiap pertanyaan saya, mungkin ini adalah sebuah perbedaan dari kita yang harus kita hargai. Ini adalah hanya sebatas dialog ya teman-teman Muslim. Maaf kalau saya ada salah-salah kata, tetapi ini adalah sebuah pembelajaran juga teman-teman ya. Intinya saya minta maaf kalau saya ada salah-salah kata, dan inilah jawaban di dalam Alkitab. Saya tidak bisa memaksakan bahwa atau saya memaksakan jawaban bang akademik harus seperti ini. Itu egoisnya manusia, dan itu kekilafan kita sebagai manusia. Maafkan kami ya, maafkan saya kalau saya memaksakan jawaban saya harus sama seperti dengan bang akademik. Minta maaf sekali. Atau jawaban keinginan hati saya untuk jawaban harus sama dengan bang akademik, atau sebaliknya juga begitu, itu memang tidak bisa karena memang kita sudah berbeda. Tetapi jadikanlah sebuah perbedaan itu dalam sebuah lingkaran dialog agar kita tetap bersilaturahmi, agar kita saling menyapa, agar kita adalah Indonesia, berbeda itu biasa, tetapi terima kasih banyak. Mungkin hanya seperti itu saja. Saya tidak bisa memaksakan jawaban saya harus seperti ini, nggak bisa. Karena kita berbeda. Terima kasih. Selesai ya Pak RK ya? Oke, terima kasih. Nah, ini waktu untuk Kang Farudin, 3 menit untuk menyanggah dan memberikan dalil-dalil tadi. Kalau bisa nggak usah dibacakan, dikasih saja ayat-ayatnya. 3 menitnya dipakai untuk closing statement. Jadi 6 menit berarti semuanya total juga. 6 ya? Berarti total 6. Betul. Oke, baik. Oke, silakan. Apa yang saya sampaikan di sini, saya tidak menggunakan tafsir di dalam tafsir, tetapi saya menggunakan tafsir di mana posisi tafsir tersebut saya beli. Diskusi itu bermodal, bukan cuma modal internet toh ya. Dan pada akhirnya berasumsi, ini yang benar. Enggak, nih saya sampaikan ya. Bisa ditahankan dulu waktunya nih ya. Bahwa posisi dari adanya Tuhan, maksud saya, nih datanya tak kasih ya. Jadi diskusi gini seperti ini enak ya. Jangan cuma asumsi, karena kalau tanpa adanya data ya susah. Ini sebentar ya, saya tampakkan dulu. Nih ya. Baik. Mananya IT-nya? Dah. Nggak kelihatan. Dibalik dulu kameranya. Oke, hampur. Canisius, ini logo dari Katolik ya. Itu, nih tidak ada. Halaman 383. Karena mereka telah memilih jalan kesejahteraan dan bukannya kebenaran, Allah mengirimkan pengaruh yang memperdaya. Allah mengirimkan pengaruh yang memperdaya. Wow. Untuk membawa mereka lebih jauh kepada kepalsuan. Seharusnya jika memang Tuhan itu ya Maha Pengasih, penyayang, tentu saja tidak akan mengirimkan pengaruh yang memperdaya, tapi apa? Memberikan petunjuk, memberikan ingatan, hidayah. Kamu jadi seperti itu, tapi malah menambah memperdaya dari adanya orang-orang yang telah memiliki kejahatan dan bahkan tenggelam dalam kepalsuan ini. Ini datanya. Saya tidak membuat dalil-dalil ya. Nih, oke, jelas ya. Stop dulu Bang. Oke. Nah, itu 2 Tesalonika 2:11 ya. Jadi saya nggak omdo. Lalu nih ya. 1 Sam 15:3. Ini siapa yang berfirman? Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Malek. Jika kita melihat laki-laki, perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusul lembu hutang keledai, apa yang terjadi? Harus dikalahkan dan ditumpas. Apa ini? Anak-anak menyusu sampai ke lembu, unta pun harus ditumpas. Ini dari siapa? Dari adanya perintah Tuhan ya. Kita lihat di ayat kedua. Teman-teman,
1 Sam 15. Beginilah firman Tuhan alam semesta alam. Oh, jahat sekali saudara-saudara. Inikah Tuhan yang Maha Kasih? Oke, tahan dulu Bang. Oke, tahan Bang. Maaf, ini sesi mau closing statement atau apa? Soalnya kenapa tadi tidak bawa ayat itu dari tadi? Saya tidak, karena ini saya ada hak jawab loh bro. Ketika kamu membuka ayat baru, saya punya hak jawab loh. Statement. Kamu tidak bisa begitu bro. Harus fair bro. Dialog kita adalah ketika kamu membuka ayat dalam 1 Samuel, saya punya hak jawab. Kamu buka ayat baru itu. Makanya tadi saya statement. Gak boleh gitu moderator. Saya punya hak jawab ketika dia membuka ayat baru itu. Maaf bro. Kamu jangan gitu diskusinya. Kamu buka ayat baru. Jangan gitu. Coba Anda tanya kamu di tahun 2019. Maaf, kamu buka ayat bukan orang baru. Kamu harus baru, saya nggak tanya. Jejak digital saya gitu, tahun 2019 di YouTube, cek di Fahrudin tahun 2009 saya sudah ada. Kamu nggak tanya itu, bro. Saya punya hak jawab. Boleh. Saya telah meluruskan pandangan Anda yang berusaha mempremi tentang Allah, maka saya kasih data balik. Ini kan ending. Anda makanya data balik itu saya harus punya jawab. Kamu mengambil dari Alkitab, bro. Boleh itu bukan dari saya. Boleh tenang hak jawab. Mohon tenang dulu. Saya Boleh. Saya data loh di bawah ini. Saya juga banyak. Tenang dulu, tenang. Tapi saya tahu. Data saya nih. Data saya ya. Boleh ya, bukan saya atur lagi ini. Ya. Nih. Oke. Data saya ya. Dulu Kang Faru, boleh? Silakan moderator. Jadi jangan bilang itu bebasnya, iya bebas Anda, dan bahkan saya masih kembalikan ke moderator. Sabar. Ada moderator di sini. Silakan. Oke, diatur ya. Harus adil. Langsung lanjut saja lagi Kang Farul, 2 menit untuk menyanggakannya. Tinggal disebutkan saja ayat-ayatnya, tidak usah dibacakan. Sebut saja ayat ini biar kita mencatat. Siap. 3 menitnya diperlakukan untuk closing statement, boleh? Biar agak dipercepat ini. Oke, siap. Oke, silakan lanjut. Masalah keselamatan bayi dan lain sebagainya ya. Teman-teman tadi saya sudah sampaikan ya. Bagaimana keselamatan bayi di dalam Islam sendiri. Bahwa itu diangkat penanya. Dalilnya sudah saya sampaikan. Termasuk pula dari adanya yang bunuh diri itu bagaimana? Apakah dia masuk neraka atau surga? Sudah saya sampaikan pula An-Nisa ayat 29 sampai 30. Lalu bagaimana ketika saya bertanya untuk ketiga kali dan terakhirnya ketika saya bertanya, ada nggak pernyataan Yesus yang menyatakan orang Kristen membunuh orang Kristen dia itu masuk neraka atau surga? Nggak ada jawaban. Sedangkan kami memberikan adanya hadis di mana Bukhari 6556. Bisa dicek di hadis.id. Artinya kami hanya memberikan satu pertanyaan dan nggak memberondong pertanyaan dan tidak ada satupun jawaban yang kami terima. Yang kami bertanya mana pernyataan Yesus? Bla 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 bla, itu maksud saya. Dan ketika Anda memberikan wah Tuhan kami itu tidak sama sekali posisinya menyesatkan dan lain sebagainya. Coba dong baca surat Al-Balad. Ya, bagaimana posisi Al-Balad tersebut Allah telah memberikan 2 petunjuk, yang lurus dan yang tidak lurus. Oke, ini sesi closing statement ya, silakan dilanjuti. Closing statement ternyata selama ini teman-teman dikasih 3 pertanyaan secara bertahap, semuanya tidak bisa dijawab ketika saya mempertanyakan mana pernyataan Yesus. Itu yang terjadi. Ini Bible ya teman-teman semuanya. Bible posisi dari Katolik. Ini dari Protestan segini. Kalau tanpa adanya PL, apa yang terjadi? Ya, kalau tanpa adanya PL cuma segini teman-teman. Cuma segini ya. Ini kitabnya Kristen. Kalau tanpa PL, kalau disaring lagi, kalau tanpa adanya tulisan-tulisan dari adanya Paulus, cuma segini. Ini disaring lagi, mana pernyataan Yesus? Makin tipis. Artinya tanpa adanya dari PL, Kristen nggak bisa apa-apa. Tanpa adanya tulisan-tulisan dari Paulus, Kristen tidak bisa apa-apa. Makanya dari tadi, ya ke PL lah, ke posisi tulisan dari Paulus lah. Karena kalau kita saring mana pernyataan Yesus sendiri, itu hanya bisa ditulis beberapa lembar saja. Kalau ditulis, inilah pernyataan Yesus, inilah firman Yesus, dan lain sebagainya. Artinya, Kristen hanya memiliki konsep harus seperti ini, tetapi diberikan studi kasus, mental. Dan itu terbukti ternyata tidak bisa digunakan oleh zaman manapun untuk
memecahkan masalah posisi, masalah kemanusiaan yang simpel, yang sering kita lihat di TV, di dunia nyata, ternyata di kasus saja 3 hal, nggak bisa ngomong, nggak bisa memberikan bukti, dan bahkan hanya konsep. Sedangkan Islam tidak saja konsep, tetapi juga memberikan solusi alternatif, solusi yang masuk akal dan bisa digunakan di zaman manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita sudahi, saya selaku moderator mohon maaf kalau mungkin masih ada kekurangan Pak RK, Kang Faru, saya mohon maaf juga karena memang ini mendadak, saudara-saudara. Saya juga tidak tahu. Artinya apapun diskusi kita hari ini panas-panasan itu biasa terjadi dalam diskusi. Yang jelas Indonesia itu tetap mengedepankan yang namanya adab dan toleransi, betul ya? Betul. Dan saya pun mohon maaf ya ke Bang RK, ke teman-teman Kristen maupun Muslim jika ada kata-kata dan sikap saya yang tidak enak. Yang pasti posisi diskusi itu nggak cuma perang data, tapi juga perang psikologis. Dan inilah kami. Oke, lanjut. Jadi saya juga mohon maaf kalau memang mungkin tadi karena mendadak. Jadi saya mohon maaf ke teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen. Saya juga mohon maaf ke saudara-saudara pihak Muslim karena memang ini mendadak. Saya juga tidak tahu tadi tiba-tiba ada jadwal bahwa ada diskusi antara Pak RK dengan Pak Farudin gitu. Tapi alhamdulillah diskusi kita berjalan bagus, mungkin nanti bisa disetting lain kali lagi. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih kepada kedua belah pihak narasumber kita hari ini. Saya berterima kasih kepada Bang RK, Bang Maher. Terima kasih dan teman-teman semuanya. Silakan mungkin ada yang Pak RK mau tanggapi, artinya tetap kita mengedepankan adab dan toleransi sesama umat beragama. Silakan Pak RK, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Jadi memang saya hanya bilang terima kasih untuk teman-teman Muslim. Kita utamakan adab, kita utamakan dialog damai, bahwa memang kita memang berbeda ya. Saya pun tidak bisa memaksakan jawaban saya itu harus sesuai dengan otak saya, karena memang ini berbicara tentang iman ya. Itu kita harus pikir sampai di situ. Nah, biarkan Allah, kuasa yang maha tinggi, yang mungkin bisa memberikan kita hidayah atau bisa memberikan kita pertobatan. Alkitab pun mengatakan begitu. Karena yang memberikan pertobatan itu hanya Allah, bukan manusia. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Muslim yang saya ingin katakan untuk teman-teman Muslim, ini adalah sebuah awal. Saya berdialog damai seperti ini. Dan saya pingin kedepannya saya melebarkan sayap dan saya ingin berdialog secara offline. Dan saya ingin tahu kepada memberitahukan kepada teman-teman Muslim bahwa Bang RK ingin dialog damai. Ya. Bang RK tidak mau dialog-dialog yang lain-lainnya, ingin dialog damai. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu ya teman-teman, saya sampaikan terima kasih dan sekaligus maaf jika saya ada salah-salah kata, sikap ya, baik yang berkenan di Bang RK, Bang Maher maupun teman-teman Kristen maupun teman Muslim. Itu yang terjadi. Yang pasti saya sejak awal menekankan, Bang, kita jangan mencari kebenaran atau yang salah. Kita kedepankan dulu apa data-data yang ada, biar menilai posisinya itu para penonton. Karena apa? Karena posisi seperti itu menang kalah kayak balapan gitu, Bang. Balapan mobil gitu kan. Biarkanlah. Yang penting bagaimana kita menyuguhkan data, biarkan orang lain yang menilai. Apakah data kita sesuai dengan data dan fakta? Apakah pertanyaan yang disampaikan itu bisa jawab atau tidak? Itu saja sih. Seperti itu. Dan silakan ya. Bagi Anda, Bang RK, mau dikirim ke surat forum Arimatea di Jawa Barat, ataukah di Yayasan Pembina Mualaf Atlet di Surabaya, kami membuka lebar. Yang pasti, ketika tantangan itu dari siapapun denominasinya, kami menerima. Tetapi jika posisinya itu memang sudah diberikan surat resminya, mau ke forum ulama atau Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, kami siap membuka pintu selebar-lebarnya. Itu. Dan kita nanti beres itu makan-makan kayak Rina Solihin, Firman Legowo, makan-makan dan udut bersama ya. Ini sih aduh 1 jam lebih nggak udut. Saya bukan Armenian ya. Saya bukan Armenian ya. Saya bukan Armenian ya, jangan ngomong saya Armenian, parah kalau nuduh saya Armenian. GBA itu saya cek di internet dengan adanya Pak Budi Asali loh, diskusi. Anda kan dari GBIA. Saya banyak sekolah, saya sekolah di sana, sekolah di sini, sekolah di situ, jadi bukan cuma Jadi pandangan saya banyak. Oke, sebelum saya tutup diskusi kita hari ini, sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku semua, buat Pak RK, buat
Pak Fahrudin. Artinya diskusi ini biar panas tetap berjalan dengan baik, tetap solid karena kita berada di negara Indonesia, tetap mengedepankan adab dan toleransi. Sekali lagi, ketika saya punya salah kepada teman-teman, saya mohon maaf karena memang ini terburu-buru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada diskusi-diskusi seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang RK ya. Dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesiaku. Waalaikumsalam. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka.